Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya. Untuk sahabat-sahabat semuanya, di sebuah kisah misteri kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang sudah dibagikan oleh salah seorang sahabat melalui email sebuahkisahmisteri@gmail.com. Saya akan membagikan sebuah kisah yang cukup mengerikan. Jadi, bagaimana kisahnya? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Perkenalkan, nama saya Tam. Saya tinggal di Kota Bontang, Kalimantan Timur dari tahun 2004 sampai sekarang. Saya ingin menceritakan pengalaman misteri saya selama saya tinggal di Bontang, Kalimantan Timur. Kisah ini berawal di tahun 2006, yang mana di tahun 2006 ini si Mbak Tam bekerja di salah satu perusahaan yang ada di Kota Bontang. Waktu itu di tahun 2006 si Mbak Tam ini belum menikah. Jadi dia tinggal di sebuah mes yang sudah disiapkan oleh perusahaan tersebut. Ada 4 buah rumah yang dijadikan mes. 3 rumah dihuni oleh karyawan-karyawan yang berasal dari perantauan dan 1 mes atau 1 rumah dijadikan tempat ibadah, yaitu gereja. Masing-masing mes ditempati kurang lebih sekitar 3 orang. Pada suatu malam di tahun 2006 itu, tepatnya pada malam minggu, teman-teman dari si Mbak Tam ini, teman-teman yang tinggal di mes sebelah, semuanya pada pergi, semuanya pada menginap di rumah famili masing-masing. Tinggallah Mbak Tam tinggal sendirian di mes tersebut. Pada malam itu, Mbak Tam mengatakan, Saat saya sedang tertidur, kira-kira menjelang subuh lah, saya terbangun, tapi masih berbaring, mata menatap ke atas atap. Saya melihat sosok tinggi besar, tingginya kurang lebih setinggi lemari, di atas kepala saya. Sosok itu mirip sekali dengan genderuwo, penuh bulu, tapi wajahnya blur, tidak terlihat jelas. Dia tidak mengganggu, cuman menampakkan wujudnya saja. Mbak Tam mengatakan matanya terpana, tidak bisa berkedip. Mbak Tam mencoba membacakan ayat-ayat suci Al-Quran yang beliau hafal. Hingga pada akhirnya sosok itu pun menghilang dari pandangan si Mbak Tam ini. Pada pagi harinya, ketika teman-teman Mbak Tam yang baru pulang menginap dari rumah familinya masing-masing, mereka bertemu di mes. Tapi Mbak Tam ini tidak menceritakan pengalaman misteri yang beliau alami semalam. Takutnya gini, kalau Mbak Tam menceritakan kalau subuh tadi dia melihat sosok penampakan genderuwo yang sangat mengerikan. Teman-teman yang ada di sana, teman-teman Mbak Tam yang ada di sana itu pada ketakutan. Jadi dia lebih memilih untuk merahasiakannya. Si Mbak Tam ini hanya menceritakan kepada pacarnya, kekasihnya pada saat itu yang sekarang menjadi suami dari si Mbak Tam ini. Pada tahun 2007, Mbak Tam resign dari perusahaan tersebut. Dia kembali pulang ke Jawa dan menikah. Pada tahun 2008, Mbak Tam dengan suaminya kembali lagi ke Kalimantan. Mbak Tam dan suaminya mencari kontrakan, rumah kontrakan di daerah Berbas Bontang. Suami dari si Mbak Tam ini masih bekerja di perusahaan lama, sedangkan si Mbak Tam sendiri bekerja di perusahaan baru, yang mana Mbak Tam bekerja di perusahaan itu sampai saat ini kurang lebih sudah sekitar 14 tahun. Selama 5 tahun, Mbak Tam dan suaminya tinggal di rumah kontrakan, bekerja di perusahaan mereka masing-masing. Mbak Tam mengatakan tidak ada kejadian-kejadian aneh yang dialami oleh Mbak Tam maupun suaminya. Hingga pada suatu saat, di tahun 2013, Mbak Tam dan suaminya pindah dari rumah kontrakannya yang berada di daerah Berbas Bontang, pindah ke daerah Bukit Indah Bontang. Mereka tinggal di sebuah rumah yang disediakan oleh bos dari perusahaan tempat suami si Mbak Tam ini bekerja. Beliau mengatakan rumah baru yang ditempatinya di daerah Bukit Indah di Kota Bontang merupakan rumah tusuk sate. Rumah tusuk sate merupakan properti yang tidak banyak diminati. Rumah ini posisinya terletak di ujung jalan atau tepat di tengah jalur pertigaan. Dalam ilmu Feng Shui,
Rumah dengan posisi seperti tusuk sate justru harus dihindari, dan banyak mitos yang mengatakan rumah tusuk sate adalah rumah yang angker. Setelah Mbak Tam dan suaminya pindah ke rumah tusuk sate tersebut, pada suatu hari, suami dari Mbak Tam ini meminta izin kepada beliau untuk pergi keluar kota. Karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan di kota Balikpapan, suami dari Mbak Tam menginap di kota Balikpapan dan Mbak Tam sendiri tinggal sendirian di rumah tusuk sate tersebut. Pada malam harinya, ketika Mbak Tam tinggal sendirian di rumah tersebut, Mbak Tam mengatakan, pada malam itu, ketika Mbak Tam tidur, dia bermimpi. Di dalam mimpinya, Mbak Tam ini merasa kalau pintu rumahnya itu ada yang mengetuk. Sedangkan posisi Mbak Tam tidur, yang dirasakannya di dalam mimpi itu, dia tidur di sebuah kasur di depan pintu keluar masuk dari rumah tersebut. Mbak Tam mengatakan, Di dalam mimpi itu, saya bukain pintu. Saya melihat sosok suami saya yang berdiri di depan pintu. Saya tanya, "Say, kok kamu udah pulang?" Tapi sosok yang mirip sama suamiku itu cuma tersenyum. dan di dalam mimpi itu, setelah Mbak Tam ini membukakan pintu untuk suaminya yang mengetuk-ngetuk pintu, si Mbak Tam ini kembali tidur di kasur yang ada di depan pintu. Posisi tidur Mbak Tam pada malam itu dalam keadaan miring, wajahnya menghadap ke pintu. Antara sadar dengan tertidur, Mbak Tam ini merasakan kalau ada sesuatu atau sosok yang memeluk si Mbak Tam ini dari belakang. Tubuhnya terasa hangat seperti manusia. Tengkuk leherku terasa dingin dan aku mendengar seperti ada suara napas yang tertahan. Seketika membuat seluruh bulu roma yang ada di tubuhku merinding. Di dalam hati Mbak Tam berkata, "Suamiku kan masih di Balikpapan. Jadi siapa yang memelukku dari belakang ini?" Karena rasa pelukan itu masih terasa. Mbak Tam masih merasakan hangat tubuh manusia yang memeluknya dari belakang. Masih merasakan suara napas dan hembusan napas yang membuat bulu tengkuk atau tengkuk leher dari Mbak Tam ini terasa dingin. Mata Mbak Tam terbuka. Terlihat jelas. Pintu yang ada di hadapan si Mbak Tam ini tuh masih terkunci. Mbak Tam mulai merasa ketakutan. Dia sadar kalau sosok yang memeluknya dari belakang ini bukanlah sosok manusia atau sosok dari suami Mbak Tam. Dia mulai membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, mulai membacakan doa-doa yang dihafal oleh Mbak Tam. Dia merasa cukup lama sosok itu menempel di tubuhnya, seolah-olah memeluk Mbak Tam dari belakang, hingga sosok itu pun tiba-tiba menghilang. Keesokan harinya, ketika suami Mbak Tam pulang dari kota Balikpapan, Mbak Tam menceritakan pengalaman yang dialaminya. Tapi suami dari Mbak Tam ini tidak menanggapi serius apa yang diceritakan oleh Mbak Tam. Nah, jadi setelah 2 tahun, Mbak Tam dan suaminya tinggal di rumah tusuk sate yang ada di daerah Bukit Indah Bontang Suami dari Mbak Tam ini berniat untuk membuka usaha yang sesuai dengan bidangnya. Mereka memutuskan untuk pindah dari daerah Bukit Indah, pindah ke daerah Kampung Jawa yang ada di daerah Bontang. Mereka mencari sebuah rumah kontrakan dan memulai membuka usaha baru. Tapi yang mengelola usahanya itu adalah suami dari Mbak Tam. Si Mbak Tam sendiri masih tetap bekerja di perusahaan yang mana dia masih bekerja sampai pada hari ini pun Mbak Tam itu masih bekerja di tempat perusahaannya. Kurang lebih udah sekitar 14 tahun dia bilang. Ketika Mbak Tam ini tinggal di rumah barunya yang ada di sekitaran Kampung Jawa yang ada di kota Bontang, Kalimantan Timur. Disinilah Mbak Tam ini hampir setiap hari merasakan gangguan dari makhluk-makhluk astral. Makhluk-makhluk astral yang mencoba untuk mengganggu si Mbak Tam ini. Ketika Mbak Tam sedang di dapur sendirian, dia mendengar seperti ada yang memanggil. Say. Kadang-kadang terdengar seperti panggilan, Dek, Adek. Suara itu mirip sekali dengan suara dari suaminya si Mbak Tam ini. Tapi ketika Mbak Tam bertanya kepada suaminya, Mas,
"Kamu manggil aku ya?" Lalu suami Mbak Tam pun menjawab, "Enggak, aku nggak manggil kamu kok." Nah, jadi Mbak Tam di sini berpikir, jadi suara panggilan yang terdengar tadi ketika si Mbak Tam ini sedang di dapur sendirian, itu suara siapa? Siapa yang memanggil Mbak Tam dengan panggilan say dan panggilan adek? Di sini Mbak Tam mulai merasa ketakutan. Tapi si Mbak Tam ini masih berpikir rasional ya. Dia menganggap apa yang dialaminya, suara-suara yang terdengar tadi hanyalah halusinasi dari diri Mbak Tam sendiri. Hingga pada suatu hari, suami dari Mbak Tam ini pulang ke Jawa selama 2 minggu. Mbak Tam tinggal sendirian di rumah tersebut. Pada suatu malam, ketika aku berbaring di tempat tidur dengan pintu kamar terbuka, depan kamar tidurku ada lorong ke arah dapur dan ruang tamu. Saat aku menatap pintu, kulihat dengan jelas sosok mirip dengan suamiku ada di depan kamar memakai pakaian sarung yang biasa dipakainya. Terlihat senyuman hangat dari sosok yang mirip dari suami si Mbak Tam ini. Sosok itu mengangguk-angguk seolah menyapa Mbak Tam dan berjalan menuju ke ruang tamu. Tapi ketika Mbak Tam berkedip, matanya berkedip, sosok itu pun seketika langsung menghilang. Setelah kejadian malam itu, di malam selanjutnya, Mbak Tam kembali mengalami sebuah kejadian yang cukup mengerikan. Pada saat itu suami Mbak Tam masih berada di Jawa. Beliau tinggal sendirian di rumah tersebut. Mbak Tam kembali tidur di kamarnya, tapi malam ini Mbak Tam menutup rapat pintu kamar. Jadi malam kemarin kan Mbak Tam kan pintunya kebuka. Dia melihat ada sosok yang mirip suaminya. Nah, malam ini karena dia takut kejadian itu terulang lagi, malam itu Mbak Tam menutup rapat pintu kamarnya. Dia tidur. Ranjang yang tempat tidur Mbak Tam ini terbuat dari kayu. Pada malam itu, Mbak Tam yang sedang tertidur di atas ranjang kayunya merasakan kalau ranjang itu seperti ada rodanya. Bergerak maju mundur seperti dijadikan mainan. Karena Mbak Tam ini kaget, ya, dia merasa kalau ranjangnya itu seperti ranjang yang ada di rumah sakit ya. Ranjang yang menggunakan 4 roda. Mbak Tam merasa ya, walaupun dia sudah terbangun, ya, matanya melihat ke atap kamar tersebut. Dia merasa kalau ranjang itu maju mundur dan terdengar seperti suara roda yang sedang memutar ya, suara roda yang sedang berjalan. Tapi keadaan Mbak Tam ya masih berada di dalam kamar tersebut. Hanya perasaannya saja seperti suara bising seperti roda yang sedang diayun-ayun ya, roda yang sedang berjalan seolah-olah ranjang itu didorong-dorong. Mbak Tam ini bingung dengan apa yang dialaminya. Mbak Tam tidak melihat ada penampakan makhluk yang mengerikan di sekitarnya, tidak ada. Tapi dia cuma merasakan kalau ranjang yang tempat tidur Mbak Tam ini bergoyang ke kiri, bergoyang ke kanan, seolah-olah sedang dimainkan oleh sosok yang tak kasat mata. Keesokan harinya, Mbak Tam ini mengadukan apa yang dialaminya. Peristiwa yang cukup mengerikan lah ya. 2 malam berturut-turut dialami oleh Mbak Tam karena suami Mbak Tam ini kan masih berada di Jawa. Suami dari Mbak Tam menyarankan, ya udahlah, kamu nginep dulu di rumah kakak kamu menjelang aku pulang dari Jawa. Tapi Mbak Tam menolak dan pada akhirnya suami dari Mbak Tam ini berinisiatif menelpon tetangga ya. Mbak Tam bilang, Pak D yang ada ya rumahnya nggak terlalu jauh lah dari rumah Mbak Tam, yang mana Pak D ini cukup mengerti dan cukup paham lah tentang ilmu agama, tentang hal-hal mistis. Jadi suami dari Mbak Tam ini meminta Pak D itu untuk datang ke rumah kontrakan si Mbak Tam ini untuk membacakan doa, mengusir aura-aura negatif yang ada di rumah tersebut. Mbak Tam mengatakan, alhamdulillah, setelah Pak D datang membacakan doa di rumah tersebut, Mbak Tam ini sudah tidak pernah lagi diganggu. Mbak Tam tidak pernah lagi melihat penampakan yang cukup mengerikan. Tapi kalau suara yang memanggil say, atau suara yang terdengar memanggil dek, adik, itu masih sesekali terdengar ketika Mbak Tam berada di dapur sendirian.
Karena usaha yang dijalani oleh suami Mbak Tam ini sepi, di tahun 2018, Mbak Tam dan suaminya memutuskan untuk pindah lagi dari daerah Kampung Jawa yang ada di daerah Bontang, Kalimantan Timur, pindah ke Jalan Bontang Baru, Kalimantan Timur, yang mana rumah ini rumah yang ditempati Mbak Tam sampai pada hari ini. Rumah yang ditempati Mbak Tam gini tuh luas. Di belakang rumah Mbak Tam ada kebun yang rumput belakangnya tuh ya lumayan rimbun, dia bilang. Di sana juga ada sebuah pohon jambu besar dan ada sebuah rumah yang sudah tidak ditempati lagi. Jadi bangunan rumah itu tinggal bangunan pondasinya saja, atapnya tuh sudah roboh. Itu terdapat di belakang halaman rumah dari Mbak Tam, rumah yang ditempati Mbak Tam saat ini. Sekeliling rumah Mbak Tam ini temboknya tinggi, jadi pintu masuknya itu cuma satu, cuman bisa masuk dari pintu depan. Di tahun 2018 itu ketika Mbak Tam ini menempati rumah barunya, beliau menceritakan 3 hari dia menempati rumah itu, Mbak Tam ini sudah mendapatkan gangguan. Selama 3 malam tidur di rumah itu, Mbak Tam ini mendapat gangguan di jam 11 malam. Di jam 11 malam itu selalu terdengar seperti ada orang yang memukul-mukul atap seng yang ada di kamar mandi belakang. Terdengar suara tang, tang, tang. Dan Mbak Tam bilang suara itu cukup membuat bulu tengkuknya merinding. Suara itu terdengar sangat keras sekali. Ketika Mbak Tam mengeceknya, suara itu pun tiba-tiba menghilang. Yang anehnya di sini, suara orang memukul seng di jam 11 malam itu hanya keluarga Mbak Tam ini, hanya Mbak Tam dan suaminya yang mendengar suara tersebut. Ketika Mbak Tam bertanya kepada tetangga kiri kanan, dengar nggak? Jam 11 malam kemarin ya, setiap jam 11 malam lah, seperti ada orang memukul seng kamar mandi kami. Tapi tetangga-tetangga dari Mbak Tam ini mengatakan mereka sama sekali tidak mendengar apa yang didengar oleh Mbak Tam. Setelah 3 hari, rumah Mbak Tam ini mendapat gangguan yang sangat misterius sekali. Tidak tahu suara itu berasal dari mana. Mbak Tam dan suaminya berinisiatif untuk mendatangkan seorang ustadz untuk datang ke rumah itu untuk membacakan doa dan menanamkan beberapa syarat lah agar rumah mereka terlepas dari gangguan energi-energi negatif. Rumah mereka pun dibacakan doa dan alhamdulillah setelah ustadz itu membacakan doa dan menanamkan beberapa syarat di rumah tersebut, Mbak Tam tidak mendengar lagi gangguan yang dialaminya 3 malam berturut-turut di jam 11 malam itu. Tapi di sini yang membuat Mbak Tam ini heran ya. Mbak Tam ini ketika ke dapur sendirian atau dia sedang ke halaman belakang sendirian, seorang diri lah ya. Mbak Tam ini masih sering mendengar suara-suara yang memanggilnya. Say, atau suara-suara yang memanggilnya ya. Dek, adek. Ketika Mbak Tam menoleh ke belakang, di belakang Mbak Tam ini sama sekali tidak ada orang yang memanggilnya. Dan Mbak Tam merasa kalau suara itu mirip sekali dengan suara dari suami Mbak Tam. Kejadian ini mengingatkan si Mbak Tam ini kejadian yang sudah beberapa tahun yang lalu ya. Ketika Mbak Tam tinggal di rumah tusuk sate itu. Nah persis lah kejadiannya seperti itu. Ketika Mbak Tam di dapur, dia mendengar suara memanggilnya. Say, dek, adek. Ketika Mbak Tam melihat ya, mencari sumber suara yang memanggilnya itu, orangnya nggak ada. Dan kejadian itu terulang lagi di tahun 2018 di rumah baru yang ditempati oleh si Mbak Tam ini. Dan kejadian itu membuat saya memiliki tanda tanya besar dari kisah yang dikirimkan oleh si Mbak Tam ini. Mungkin di akhir video nanti akan sedikit saya jelaskan tentang apa yang dialami oleh Mbak Tam. Jadi lanjut menceritakan kisah dari Mbak Tam. Pada suatu hari ketika Mbak Tam sedang bekerja di tempat kerja, dia merasa kalau hari itu kondisi tubuh Mbak Tam sedang fit-fitnya. Dia tidak memiliki gejala flu, tidak memiliki gejala batuk. Pokoknya dia merasa hari itu kondisi tubuhnya sedang sehat-sehatnya sekali.
Sekitar jam 9 pagi setelah Mbak Tam ini menunaikan ibadah sholat duha ya, Mbak Tam juga mengatakan wudhunya juga belum batal. Dia merasa badan Mbak Tam ini panas sekali. Dan Mbak Tam juga merasa sangat mual. Bahkan ketika Mbak Tam menuliskan kisah ini, dia masih bisa merasakan kejadian di tahun 2018 itu karena ya, dia masih mengingat jelas karena sakit sekali. Dia bilang badannya terasa panas, dia merasa mual. Akhirnya Mbak Tam meminta sopir dari perusahaan tempat Mbak Tam bekerja ini, minta tolonglah, Pak, tolong antarin aku pulang. Badanku tiba-tiba nggak enak, badanku panas, aku mual. Akhirnya sopir perusahaan itu pun mengantarkan Mbak Tam pulang ke rumahnya. Ketika Mbak Tam sudah sampai di rumah, ternyata panas Mbak Tam ini semakin tinggi. Penyakit yang diderita Mbak Tam, panas tinggi yang dialami oleh Mbak Tam ini, dialaminya kurang lebih seminggu. Tapi semakin kesini, penyakit yang diderita Mbak Tam ini semakin aneh. Kadang-kadang kalau kondisi tubuhnya tuh lagi panas tuh panas sekali. Kalau dingin tuh dingin sekali yang dirasakan oleh si Mbak Tam ini. Karena penyakitnya ini hampir seminggu, Mbak Tam nggak bisa tidur. Beberapa kali Mbak Tam sudah dibawa ya, diajak oleh suami Mbak Tam ini untuk berobat ke dokter. Dokter ya kasih obat lah ya, obat penurun panas. Tapi jujur ya, dokter mengatakan Mbak Tam ini seperti nggak punya penyakit. Tapi dokter tetap memberikan Mbak Tam ini beberapa obat ya. Tapi obat yang diberikan dokter, yang dikonsumsi rutin sama Mbak Tam ini sama sekali nggak ngefek. Mbak Tam tetap demam. Kalau suhu badannya itu sedang dingin ya, dia merasa menggigil, merasa dingin sekali. Hingga pada suatu malam, Mbak Tam mengatakan ini adalah puncak dari penyakit yang dialami oleh Mbak Tam. Mbak Tam terbaring. Di dalam terbaring itu, Mbak Tam ini sudah merasa nggak kuat lagi. Dia menangis. Suami dari Mbak Tam tidur di sampingnya, sedang tidur sangat lelap sekali. Di dalam hati pada malam itu, Mbak Tam ini berdoa. Ya Allah, jika ini memang penyakit untukku, aku ikhlas. Tapi jika penyakit ini sebenarnya bukan untukku, tolong keluarkan ya Allah. Saya tak sanggup lagi. Setelah Mbak Tam berdoa kepada Allah, seketika Mbak Tam melihat dari bagian dadanya keluar 2 bola api. Ukurannya seukuran telur ya, telur ayam kampung yang paling besar ya. Bola api itu keluar dari dadanya. Tas. Melayang menembus tembok dan menghilang dari pandangan Mbak Tam. Setelah kejadian itu, Mbak Tam merasa kalau tubuhnya ini berkeringat semua. Tapi setelah keringat itu keluar, Mbak Tam merasa tubuhnya itu kembali fit. Mbak Tam merasa kondisinya itu kembali, staminanya itu kembali normal lagi. Dia mengatakan, kejadian ini dia mengalaminya ya antara percaya dengan nggak percaya. Tapi ini terjadi dan dialami oleh Mbak Tam. Beliau sangat bersyukur sekali Allah telah memberikan pertolongan pada malam itu. Allah telah mengijabah doa yang tulus dari Mbak Tam. Penyakit yang ada di dalam dirinya keluar seketika. Mbak Tam langsung membangun suaminya yang sedang tertidur di samping Mbak Tam, dan suaminya pun bersyukur atas apa yang telah terjadi karena dia senang sekali ya mendengar kalau Mbak Tam ini kondisinya, dia bilang, aku merasa sudah baikan. Nah, keesokan harinya Mbak Tam dan suaminya pergi menemui salah satu ustadz, menceritakan kejadian yang dialami oleh Mbak Tam pada malam itu. Dan kejadian-kejadian yang sudah dialami Mbak Tam mulai dari tempat tinggalnya, ya, dari daerah Bukit Indah itu diceritakan semua kepada Pak Ustadz. Pak Ustadz menyimpulkan apa yang dialami oleh Mbak Tam ini adalah sebuah gangguan dari makhluk halus. Jadi Mbak Tam ini sudah diikuti ya oleh makhluk gaib dari rumah yang tusuk sate itu sampai ke rumah barunya ini. Nah, Pak Ustadz menyarankan untuk Mbak Tam ini diruqyah. Setelah menjalani ruqyah, Mbak Tam ini diberikan obat lah ya, seperti kapsul yang harus diminum rutin sesuai aturan. Ketika Mbak Tam meminum kapsul yang diberikan oleh Ustadz yang meruqyahnya, Mbak Tam ini merasa mual. Ya, terasa mual sekali. Mbak Tam mencoba untuk muntah, tapi yang keluar itu ya cuman seperti air liur ya, nggak ada muntahan yang keluar dari perut Mbak Tam ini. Yang keluar tuh cuman air liur. Pak Ustadz bilang,
obat yang diberikan Pak Ustadz itu untuk mengusir jin, ya, untuk membuang jin yang bersarang di tubuh Mbak Tam ini. Alhamdulillah, setelah dilakukan ruqyah, setelah Mbak Tam rutin meminum kapsul yang diberikan oleh Ustadz yang meruqyahnya, Mbak Tam merasa dirinya sudah pulih lagi. Kondisinya, staminanya sudah kembali lagi. Mbak Tam sudah nggak pernah lagi merasa yang aneh-aneh ya. Badannya udah nggak panas dingin lagi. Mbak Tam nggak pernah melihat penampakan-penampakan aneh lagi. Dan Mbak Tam juga sudah tidak pernah mendengar suara-suara aneh yang memanggilnya. Say, say, atau dengan panggilan Dek, adik. Suara-suara itu sudah tidak pernah terdengar lagi sampai hari ini. Nah, jadi demikianlah kisah yang dialami oleh Mbak Tam. Mbak Tam yang ada di Kalimantan. Mbak Tam juga menambahkan, ya, Ustadz kedua yang meruqyah Mbak Tam ini mengatakan, gangguan yang dialami Mbak Tam ini, gangguan itu bersarang di rahimnya. Jadi Mbak Tam ini sebenarnya sudah dua kali hamil tapi keguguran. Itu dikarenakan gangguan dari sosok gaib yang mengganggu di bagian rahimnya. Jadi karena gangguan itulah Mbak Tam ini memang kesulitan untuk mendapatkan keturunan. Saya mengatakan kalau rahim dari Mbak Tam ini kering, tapi ketika Mbak Tam bertanya kepada orang yang paham lah ya, Mbak Tam bertanya kepada dukun kampung lah, kita katakan seperti itu. Kalau dukun kampung itu mengatakan rahim atau kandungan dari Mbak Tam ini normal. Jadi dukun itu memberikan beberapa obat alternatif atau obat tradisional lah untuk diminum rutin sama Mbak Tam ini. Sampai sekarang pun Mbak Tam masih menjalani pengobatan dengan meminum minuman ramuan herbal untuk ini ya, untuk supaya rahimnya ini subur. Ya, Mbak Tam juga di sini mengatakan walaupun usaha yang dilakukannya ini sudah maksimal, itu kembali kepada Allah. Ketika Allah berkehendak, Allah memberikan, menitipkan rezeki ya, kepada Mbak Tam dan suaminya berupa anak yang mudah-mudahan. Di sini sama-sama saya mengajak sahabat-sahabat semua untuk mendoakan agar Mbak Tam segera diberi momongan. Insya Allah dalam waktu dekat Mbak Tam akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuncinya satu, Mbak Tam ya. Selain kita menjalankan syariat dengan berobat, jangan lupa yang paling penting dan paling utama, Mbak Tam dan suami meminta kepada Allah. Jangan pernah lelah dan berhenti. Menadahkan tangan, meminta kepada Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kami anugerahmu. Karena doa yang tulus akan selalu didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Nah, jadi demikianlah sebuah kisah misteri yang dialami oleh Mbak Tam. Di sini saya akan sedikit menjawab pertanyaan yang ada di dalam diri saya ketika saya membaca cerita yang dikirimkan oleh Mbak Tam ini. Di sini Mbak Tam mengatakan ada dua kejadian yang terulang. Kejadian di tahun 2013 ketika Mbak Tam tinggal di rumah tusuk sate ya, di daerah Bukit Indah yang ada di Bontang, Kalimantan. Dan di sana Mbak Tam ini ketika di dapur sendirian, dia mendengar jelas kalau ada suara yang memanggilnya. Suara itu mirip sekali dengan suara suami dari Mbak Tam. Nah, ketika di tahun 2018 Mbak Tam pindah ke daerah Jalan Utama Bontang Baru, ya, Mbak Tam kembali mengalami kejadian yang sama. Suara itu terdengar ketika Mbak Tam berjalan sendirian ke belakang rumah. Pokoknya ketika Mbak Tam sedang sendirian, suara itu kembali terdengar. Di sini menimbulkan sebuah pertanyaan dalam diri saya. Itu siapa? Sosok apa yang memanggil-manggil Mbak Tam ini? Di sini saya dapat menyimpulkan, ya, saya dapat merasakan kalau apa yang dialami oleh Mbak Tam ini, kejadiannya itu memang bermula ketika Mbak Tam tinggal sendirian di mes kantor pada malam minggu. Ketika Mbak Tam melihat sosok yang sangat mengerikan, yang digambarkan Mbak Tam mirip dengan sosok genderuwo. Saya merasakan energi genderuwo itulah yang mengikuti Mbak Tam selama bertahun-tahun. Energi genderuwo itulah
yang menempel di tubuh Mbak Tam. Sosok suami yang menyerupai Mbak Tam, yang memeluk Mbak Tam dari belakang, itu adalah sosok genderuwo. Suara-suara yang memanggil Mbak Tam dengan panggilan sayang, dengan panggilan adik, itu adalah sosok genderuwo. Saya saja sampai merinding membayangkan apa yang sebenarnya terjadi. Semoga apa yang dialami oleh Mbak Tam ini tidak dialami oleh sahabat-sahabat yang lain. Mbak Tam ini termasuk orangnya kuat ya, batinnya termasuk kuat. Kalau Mbak Tam nggak kuat, Mbak Tam ini sudah lama, dirinya itu sudah lama dikuasai oleh sosok genderuwo tersebut. Sosok itu hanya dapat menempel di tubuh Mbak Tam, tidak dapat menyatu, tidak dapat masuk dan mempengaruhi tubuh dari si Mbak Tam. Allah Maha Besar, Allah memberikan perlindungan kepada Mbak Tam. Dan Mbak Tam mengatakan, ketika dia meminta pertolongan kepada Allah, ya Allah ya Robbi, jika ini penyakit yang ada di dalam tubuhku bukan penyakit untuk aku, tolong keluarkan. Maksud Mbak Tam ini bukan penyakit untuk aku, itu digaris bawahi. Penyakit yang datang disebabkan oleh gangguan makhluk halus, gangguan santet, gangguan ilmu hitam. Itulah yang dimaksud oleh Mbak Tam. Di sini Allah menunjukkan kuasanya. Allah memberikan Mbak Tam kesembuhan. Pada malam itu juga ketika Mbak Tam selesai menadahkan tangannya, meminta dengan tulus kepada Allah, Allah mengijabah. Sosok genderuwo yang menempel di tubuh Mbak Tam ini seketika pergi, keluar. Karena kuasa Allah. Kun fayakun, ketika Allah berkehendak, terjadilah. Tidak ada yang bisa menghentikan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua yang ada di dunia ini Allah lah yang menciptakannya, termasuk jin, setan, termasuk genderuwo. Jadi di sini sebenarnya kisah yang dibagikan Mbak Tam ini sangat menarik dan cukup mengerikan sekali. Bisa di sini dijadikan pelajaran untuk sahabat-sahabat semua, khususnya untuk sahabat-sahabat yang masih single, sahabat-sahabat yang jauh dari suami. Ketika sahabat-sahabat merasakan ada sosok yang tidak dikenal, ada sosok yang seperti aura lah ya, seperti energi yang mulai mendekat, ya, energi itu berubah seperti suara, energi itu mulai berubah menjadi bentuk atau sosok yang menyerupai sesuatu. Sahabat-sahabat jangan pernah tertipu. Langsung beristighfar, astagfirullahaladzim. Katakan di dalam hati, aku tahu apa yang aku dengar, apa yang aku lihat, itu adalah godaan jin dan setan. Bacakan surat An-Nas, bacakan ayatul kursi. Insya Allah ketika kita membacakan ayat-ayat tersebut, sosok-sosok itu akan jauh sekali menghilang dari kita. Insya Allah, Allah akan selalu memberikan perlindungan kepada umatnya. Jadi demikianlah sebuah kisah misteri yang saya ceritakan kali ini. Kisah yang dikirimkan oleh Mbak Tam yang berada di Bontang, Kalimantan Timur. Demikian sebuah kisah misteri kali ini. Terima kasih untuk Mbak Tam. Semoga Mbak Tam dan suami selalu dalam keadaan sehat, murah rezeki, panjang umur. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih juga untuk sahabat-sahabat semua yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Saya Riwijaya. Sampai ketemu di sebuah kisah misteri selanjutnya.